Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Bu Vita mengganggu. Sekiranya ada Mangga waktu, Paras, saya ingin berbicara dengan Ibu Vita nih. Mengganggu boleh, waktunya sebentar ya. boleh, boleh. Hari ini kebetulan saya lagi kosong nih Pak, Mangga. Gimana Pak Ras? Nah, begini Bu, saya kan mengalami permasalahan, sedikit permasalahan ya Bu ya. Ketika kegiatan pembelajaran di mana siswa itu cenderung pasif ya, Hmm. dan kurang bisa fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Jadi bagaimana ya menurut Ibu Vita nih? Oh Ke depan? gitu. Kalau menurut Pak Ras, hari ini kegiatan pembelajarannya bagaimana Pak? Menurut Pak Ras sendiri gitu. Kalau pembelajaran yang tadi saya laksanakan ya, menurut saya berjalan cukup baik, Bu. Mm-mm. Hanya mungkin masih belum begitu puas saya ya. Saya belum merasa puas dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi. Seperti masih ada yang kurang gitu, Bu. Ada yang kurang. Oke, baik. Kalau menurut Pak Ras sendiri, kira-kira kegiatan pembelajaran yang baik itu yang seperti apa Pak? Yang bagaimana gitu? Menurut saya pribadi ya, Bu, kegiatan pembelajaran yang baik itu ketika semua siswanya, siswa yang ada di kelas itu terlibat aktif ya. Tentunya Mm-mm. juga fokus dalam mengikuti pembelajaran. Dengan siswa yang aktif dan fokus kegiatan pembelajaran bisa berjalan efektif ya. Yang Oke. pada akhirnya Nah, mungkin tujuan pembelajaran akan dapat tercapai ya Bu ya. Ketika si anak itu bisa aktif fokus, pasti tujuan pembelajaran akan tercapai. oke. Kak, kira-kira dari angka 1 sampai 10 menurut Paras, kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan Paras itu ada pada angka berapa, Pak? Karena saya tadi merasa kurang puas ya, jadi menurut saya mungkin masih berada di angka 6 lah Bu, 6, 6 sampai 7 lah untuk Oke. kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Oke, Paras, apa hambatan yang Pak Ras rasakan sehingga belum bisa mencapai angka 10? Pasti setiap pembelajaran ada hambatan ya Bu ya. Hambatan yang saya rasakan tadi itu seperti yang saya katakan tadi Bu, yaitu menurunnya minat belajar siswa. Jadi sehingga Mhm. siswa itu cenderung pasif, hanya diam, lalu tidak fokus. Ada yang ngobrol ke sana kemari, ada yang melihat fokusnya kemana. Jadi tidak fokus saat mengikuti pembelajaran. Mungkin itu Bu hambatannya. Nah, untuk mengantisipasi hambatan tersebut, kira-kira apa solusi yang dapat Paras lakukan? Tentunya untuk mengantisipasi ya Bu, untuk mengantisipasi hal tersebut, Mhm. saya mulai dengan mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa tentunya Bu. Jadi si siswa kita libatkan secara aktif, kita libatkan secara penuh. Jadi kita ciptakan juga lingkungan suasana belajar yang menyenangkan tentunya ya. Sehingga siswa itu akan merasa nyaman dan bersemangat ketika mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Saya Mhm. juga sudah mencoba untuk memenuhi sebuah semua yang kebutuhan siswi saya butuhkan ya Bu. Tentunya kan ketika kebutuhan murid-murid itu berbeda-beda ya. Saya Loh, sudah coba untuk memenuhi sesuai dengan profil belajarnya. nah, kira-kira seberapa mungkin, Kak, solusi tersebut dapat dilakukan gitu, Pak? Menurut saya sangat mungkin ya Bu untuk dilakukan karena Mhm. saya berkeyakinan bahwa suasana belajar yang menyenangkan tentunya akan terwujud ketika guru bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin media pembelajaran Oke. yang ada Nah, di kelas tentunya untuk mendukung kegiatan pembelajaran. mhm. Media tersebut bisa berupa perangkat teknologi tentunya, maupun alat peraga yang sederhana juga itu termasuk ke dalam media ya. Saya bisa memulai kegiatan pembelajaran dengan lebih dahulu merefleksikan materi yang akan dipelajari oleh siswa dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan tentunya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memancing ide
apa sih ide dan tanggapan yang ada dari siswa-siswi tersebut. Iya, cukup bagus ya, Pak, ya. Nah, kira-kira apa hal lain yang Paras butuhkan nih, Pak, untuk mendukung rencana tersebut agar berjalan sesuai dengan yang Bapak harapkan gitu? Tentunya untuk mendukung rencana tersebut saya membutuhkan banyak ya Bu ya. Salah Mhm, satunya yaitu pertama mungkin dari pihak sekolah ya Bu. Dalam hal ini ketersediaannya sarana dan mhm, prasarana. Ketika sarana dan prasarana menunjang, jadi pembelajaran itu akan sangat baik ya. Terus betul. selain itu mungkin adanya dukungan dari rekan sejawat tentunya Bu, sesama guru. Kita dapat saling berkolaborasi, bertukar ide seputar pengelolaan pembelajaran di kelas masing-masingnya. Jadi, bagaimana sih pembelajaran yang ada di kelas? Kita bisa bertukar dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Mungkin karena bagaimanapun keadaan siswa di lingkungan masing-masing ya Bu, tentunya. Iya, Lalu juga ada juga orang tua murid Bu, ketika tidak kalah pentingnya juga dukungan dari orang tua murid, dari wali murid, mungkin akan dapat memantau kegiatan anaknya ketika berada di luar sekolah. Karena tentunya kan di sekolah hanya ada beberapa jam sih ketika di sekolah. Tentunya karena bagaimanapun keadaan siswa di lingkungan keluarga masing-masing tentunya berpengaruh terhadap kesiapan saat belajar siswa. oke. Nah, dari hal-hal tersebut, Pak, kira-kira apa nih hal pertama yang akan Paras lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut gitu? Hal pertamanya apa yang akan Paras lakukan? Tentunya yang pertama akan saya lakukan, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, mungkin berkoordinasi dulu ya, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentunya terkait apa yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya. Saya akan Mhm, memetakan kesiapan dan tadi dikatakan profil belajar siswa mungkin, kemudian menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, lalu memilih metode dan media pembelajaran yang akan saya gunakan. oke, keren, Pak. Nah, strategi apa yang akan Paras lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Kalau untuk strategi yang akan saya lakukan, tentunya kan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, dan memenuhi semua kebutuhan belajar siswa. Saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tentunya Bu siswa. Keren. Oke, Pak. Nah, kira-kira apa yang membuat Paras yakin nih untuk menggunakan strategi tersebut? Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau berkata yakin mungkin saya yakin ya Bu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Karena Mhm, pembelajaran diferensiasi seperti yang sudah kita pelajari kan itu ditujukan untuk memenuhi semua profil pelajar murid ya. Sehingga betul. secara teori tidak akan ada murid yang merasa terasing atau kurang bersemangat tentunya. Jadi semua Mhm, mungkin tidak ada yang, oh saya tidak merasa tidak dianggap atau karena metode yang digunakan tidak sesuai dengan profil belajarnya Bu. Pembelajaran berdiferensiasi juga ini juga kan memudahkan saya memberikan materi atau tugas pada siswa sesuai dengan profil belajar mereka masing-masing ya Bu. Melalui seperti diferensiasi konten ya, mhm. diferensiasi proses, dan yang terakhir mungkin diferensiasi produk. Nah, dengan hal itu, kira-kira kan kita nggak tahu nih Pak, barangkali ada hambatan di tengah-tengah jalan. Kira-kira apa antisipasi Bapak yang Paras lakukan nih, jika muncul hambatan dalam penerapan strategi tersebut, Pak? Sangat tentu ya Bu ya ketika melakukan sesuatu mungkin pasti saja kita harus siap dengan sebuah yang namanya antisipasi. Ketika hambatan itu muncul, jadi kita harus punya antisipasi untuk apa ya, mematahkan hambatan tersebut lah. Jadi ketika hambatan muncul, tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, dan juga berkolaborasi mungkin dengan guru bertukar ide dengan rekan sejawat ya Bu dengan guru-guru yang lain atau jika memang diperlukan saya bisa bertanya pada guru-guru SD yang lain seperti praktek yang mereka lakukan bagaimana sih kalau untuk menerapkan strategi seperti ini untuk meningkatkan keaktifan dan semangat belajar siswa
agar dapat terwujud pembelajaran yang tentunya berpihak kepada siswa ya. Oke, Pak Ras, adakah hal lain yang Pak Ras butuhkan nih dalam melaksanakan rencana tersebut gitu? Hmm. Kalau untuk saat ini, saya kira dukungan kepala sekolah mungkin Ibu ya, kepala sekolah dan tentunya dari rekan sejawat sesama guru saja sudah cukup sih. Ketika di sekolah kan kita bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Mungkin ke depannya ketika saya membutuhkan hal-hal yang lain, mungkin saya bisa berkoordinasi dengan guru-guru di SD lain. Oh, keren sekali, Pak. Kira-kira kapan nih Pak Ras akan memulainya untuk menjalankan hal tersebut? Tentunya untuk memulai saya akan secepatnya Bu ya. Saya akan langsung Mhm, memulai untuk menjalankan pembelajaran selanjutnya ya. Ketika pembelajaran selanjutnya, saya akan mulailah untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Atau mungkin paling telat juga minggu depan lah sudah saya laksanakan. oke, keren. Lebih cepat lebih baik ya, Pak, ya? Iya, tentunya Baik, Bu. eee mhm. Satu lagi nih, Pak, terakhir ya. Adakah kira-kira seseorang yang bisa membantu Pak Ras nih dalam hal untuk selalu mengingatkan gitu rencana aksi yang akan Pak Ras lakukan gitu dalam merencanakan, apa namanya tadi ya, pembelajaran berdiferensiasi tersebut gitu. Adakah, Pak Ras memerlukan bantuan orang lain? Hmm, tentunya kalau bantuan pasti saya membutuhkan bantuan ya Bu ya, karena saya juga sama dengan orang-orang lain, saya juga manusia, makhluk sosial ya. Pasti Mhm. butuh butuh bantuan dari tentunya mungkin dari rekan sejawat yang ada di sekolah ya, Bu, ya. Mungkin bisa mengingatkan saya, selalu mengingatkan ketika saya lupa atau saya kira-kira, "Ah, nanti ah." Biasanya seperti itu, Bu. Kalau Iya betul. kebanyakan kan biasanya suka, "Ah, nanti ah, besok saja," atau, "Ah, besoknya lagi." Nah, tentunya saya mungkin butuh sosok seperti itu ya. Mungkin dari Bu Vita juga bisa kan, dari rekan saya Oke Bu Vita siap. bisa Siap siap bisa Pak Ras. mengingatkan saya, "Ah, kapan sih dilakukan?" Gitu mungkin. Mhm. Betul betul. Nah, Iya, oke Pak Ras, kira-kira ada hal lain nggak nih yang mau disampaikan lagi? mungkin untuk sementara sudah cukup ya, Bu, ya. Nanti ketika ada hal-hal yang lain yang akan saya sampaikan, mungkin saya bisa menghubungi Bu Vita tentunya ya. Saya bisa mengganggu Boleh, waktunya mangga kembali ya. mangga, insyaallah, Iya, jika saya bisa membantu, insyaallah saya akan bantu Pak Ras juga gitu, Pak, ya. Senang sekali dapat ngobrol bareng Pak Ras nih, apa namanya, iya. berbagi kisah pengalaman gitu ya. Semoga, yang akan dilaksanakan oleh Pak Ras ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Ras. Ya tentunya nanti ketika sudah saya terapkan, saya juga akan berkonsultasi kembali ya dengan Bu Vita ya tentunya ya. Saya Boleh akan boleh sekali. berbincang-bincang lagi dengan Bu Vita. Ya mungkin Mangga itu Bu, Pak Ras. mungkin itu yang Oke, bisa saya ceritakan Bu. Terima kasih waktunya. Mungkin saya undur diri Bu. iya. Kasih sehat-sehat selalu Bu Vita. Ya, Amin, Pak Ras juga semoga ya, sehat-sehat, tetap semangat Pak Ras. ya. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.